siang, rekan-rekan profesional semua. Hai Bu Bella. Sebentar, kita sambil menunggu. Bisa dengar suara saya? Oke. Hai Bu Bella. Nice to have you, Bu. Siang hari ini, siang hari yang penuh semangat. Meskipun kita sedang mungkin break siang ya, tapi di siang hari ini kita coba untuk doing something positif, something yang powerful, untuk mungkin mendapatkan insight-insight yang bagus bagi karir, bagi terus juga mungkin secara profesional kita ke depan. Nah, di siang hari ini kita ada sebuah talk show yang kita nanti mau selenggarakan bekerja sama dengan Cornerstone Life Guide dan juga Ekrutes. Kita mendatangkan nih sebuah praktisi yang sudah kawakan, senior psychologist di Indonesia, yang namanya sudah malang melintang baik di dunia parenting dan di dunia juga psikologi, adalah Dr. Dono Baswardono. Nah, sebelum untuk kita menyimak apa sih yang menjadi keynotes dari beliau, yang pastinya sangat nanti bisa menjadi take away bagi kita semua, bisa menjadi knowledge dan juga bisa menjadi sumber inspirasi, kiranya juga menjadi sebuah kesempatan berharga nih di siang hari ini, bahwa kita bisa sedikit memperkenalkan bagi rekan-rekan mungkin di luar sana yang belum tahu tentang apa sih itu Asia Property. Nah, kebetulan kita kehadiran Bu Bella, seorang marketing agent coordinator. Beliau adalah seorang profesional yang memiliki banyak knowledge serta juga memiliki informasi-informasi yang berharga tentang kenapa Asia menjadi salah satu pilihan investasi properti yang terbaik di Indonesia dan mungkin menjadi juga masterpiece-nya properti di East Jakarta. Silakan Bu Bella. Oke, thank you Pak Niki untuk kesempatan siang hari ini. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara webinar kita hari ini. Perkenalkan saya Bella, saya agent koordinator dari Asia. Hari ini saya akan bercerita sedikit mengenai tentang Asia. Oke, Asia itu lokasinya di daerah Jakarta Timur, tepatnya di wilayah Jakarta di Cakung. Masih satu wilayah dengan Jakarta Garden City. Nah, di Asia ini kita punya keunikan, yaitu kita punya danau sebesar 15 hektar dan kita punya lahan adalah 70 hektar yang akan dibangun. Nah, untuk saat ini kita sudah punya beberapa klaster yang kita pasarkan. Misalnya ada Semayang, Matana, Toba Lake Villa, dan Maninjau. Nah, untuk klaster Semayang juga sudah diserah terimakan dan sudah dihuni oleh beberapa penghuninya. Nah, kita masih punya beberapa klaster yang masih saat ini masih dijual, ada Matana dan Maninjau. Atau kalau mau yang eksklusif dan premium sekali, kita punya Toba Lake Villa yang benar-benar view-nya langsung menghadap ke arah danau. Nah, untuk promo, kita juga punya promo-promo menarik di bulan Juli ini. Bagi Bapak Ibu yang memang tertarik mengenai Asia, silakan bisa mengontak rekan-rekan marketing kami, baik yang di in-house ataupun agent-agent keterpercayaan Anda. Nah, mungkin informasinya itu dulu, Pak Niki. Saya Terima kembalikan kasih. waktu dan tempatnya. Ya, thank you very much Bu Bella atas informasinya yang sangat Sama-sama. berharga sekali, dan saya rasa juga ini menjadi salah satu opportunity bagi Bapak Ibu semua yang mungkin belum mengenal. Silahkan Bapak Ibu untuk come and see dengan keluarganya, melihat marketing galeri kami, melihat show house kami, supaya benar-benar bisa membuktikan nih sebenarnya seberapa kerennya sih Asia dan juga Astra Property yang menjadi developernya di sini, dan juga Astra Modern Land secara khususnya yang menangani proyek di Asia ini. Seperti itu. Betul. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita panggilkan narasumber kita di siang hari ini, seorang senior psychologist yang sudah kawakan, Dr. Dono Baswardono, atau mungkin kalau misalkan saya boleh supaya lebih akrab, kita panggil mungkin Pak Dono saja ya Pak ya, singkatnya ya Pak. Ya, selamat siang Mas Niki dan rekan-rekan profesional di Indonesia atau di Selamat siang Pak Dono. Bagaimana kabarnya Pak?
Ya, puji Tuhan sehat. Mas Niki bagaimana? Puji Tuhan juga Pak, sehat, fantastis Pak. Ya, semoga rekan-rekan profesional yang saat ini melihat live IG-nya Astra juga sehat semua, ya, mampu menjaganya sampai demi lingkungan kita bersama. Iya Pak, pasti Pak. Apalagi di situasi pandemi seperti ini ya Pak ya. Kita harus jaga kesehatan badan dan juga terutama pikiran Pak. Nah, berbicara tentang pikiran nih mungkin hari ini juga menjadi salah satu topik yang menarik nih. Karena biasanya kan kalau mungkin Pak Dono atau mungkin kalau di dalam komunitasnya nih yang Pak Dono udah dianggap sebagai maha guru lah gitu ya di komunitas parenting, di komunitas juga mungkin di Cornerstone sendiri itu sering dikenal dalam dunianya itu adalah dunia untuk parenting, bagaimana Bapak mengenal tentang psikologis anak-anak terutama anak jenius gitu. Nah, apa nih yang menjadi misalkan spirit dari Pak Dono sendiri untuk nanti di hari ini? Karena saya lihat kalau misalkan dari secara mungkin topik ini sepertinya mungkin lebih ke arah profesional nih Pak yang nanti akan Bapak bahas. Ya, maaf tadi batuk sebentar. Ya, hari ini kita akan bicara banyak tentang bagaimana kita mengelola dan menggunakan pikiran kita untuk menjadi alat mencapai kesuksesan. Ya, tadi pembukaan ada kita mesti sehat. Nah, benar, sehat itu diawali dari pikiran. Kalau pikirannya sehat, maka badan akan sehat. Ya, jadi sama di dalam sebagai orang tua, kalau pikiran orang tua sehat, maka pola asuh terhadap anak juga sehat. Di dalam karir begitu pula. Jika kalau pikiran kita sehat, maka karir kita juga akan berkembang dan bertumbuh. Itu sebabnya tema kita siang ini adalah bagaimana menetapkan tujuan sukses baik untuk hidup, untuk karir maupun untuk kehidupan pribadi. Oke. Saya langsung atau bagaimana Mas Niki? Silakan Pak. Apakah ada slide ataupun juga mungkin materi yang mungkin bisa kita share? Silakan Pak. Ya, jadi semua orang tentu sangat menginginkan kesuksesan. Entah dia ibu rumah tangga, entah dia profesional, pengusaha, siapapun pasti berharap hidupnya sukses. Nah, sebenarnya hidup sukses itu sebuah skill, ya. Itu keterampilan. Artinya, kalau kita hanya pengen sukses, tetapi tidak mau belajar keterampilan untuk sukses, ya sama dengan orang pengen naik mobil, tapi nggak mau belajar bagaimana menyetir atau mengemudikan mobil. Ya akhirnya walaupun bisa beli mobil, ya mobilnya nabrak atau tergores-gores seperti itu ya. Jadi skill. Ya. Orang sukses itu jadi bukan bawaan, tapi sesuatu yang bisa dipelajari. Dan ya skillnya itu alat utamanya adalah tadi pikiran. Ya, alat utamanya adalah pikiran. Nah, sukses itu kan di masa depan. Ya, sukses itu di masa depan. Tapi ternyata banyak orang yang ingin sukses itu malah terjebak pada masa lalu. Ya, kenapa? Karena kalau orang mau sukses itu biasanya bisa dibagi dalam 4 kelompok. Kelompok pertama adalah orang yang motivasi suksesnya itu to achieve, ya, pengen mendapatkan sesuatu. Misalnya dia sekarang statusnya jabatannya baru supervisor misalnya. Lalu dia pengen 15 tahun yang akan datang mampu jadi misalnya GM gitu ya atau chief gitu ya. Nah, itu berarti dia motivasi suksesnya itu untuk mencapai sesuatu. Kelompok kedua adalah orang yang to preserve ya.
hanya ingin memelihara apa yang sudah ada gitu ya. Oke, saya sudah punya rumah, saya sudah punya karir, syukur kalau ini bisa dipertahankan sampai saya pensiun gitu ya. Itu to preserve. Ada juga yang mungkin pengusaha, saya dapat warisan 2 perusahaan dari papa saya akan jaga sedemikian rupa supaya tidak bangkrut segala macam. Itu to preserve. Kelompok ketiga adalah orang yang pengen sukses, tapi sebenarnya hanya untuk to avoid, ya, menghindari sesuatu, ya, menghindari yang negatif tentu saja. Misalnya dia dulu pengalaman hidupnya miskin, maka dia pengen sukses supaya tidak miskin, gitu ya. Nah, jadi kalau to avoid itu pasti ada pengalaman buruk di masa lalu. Kelompok terakhir adalah orang yang fokusnya juga pada hal-hal buruk dari dirinya, yang negatif dari dirinya, karena motivasi suksesnya itu adalah to eliminate. Misalnya, saya ini sudah supervisor, tapi saya ini pemarah. Jadi saya pengen jadi pemimpin yang penyabar. Berarti dia pengen menghapus kemarahannya itu. Nah, keempat motivasi itu tidak salah, ya, tidak salah. Tapi kalau orang mau sukses dari seluruh aspek hidupnya, itu mesti persentase to achieve-nya itu paling banyak. Misalnya 60 atau 70% gitu ya. To preserve-nya mungkin 20%. To avoid-nya sedikit, misalnya 5%. Sisanya seperti itu. Oke. Pak Dono, sorry Pak, mungkin sambil ini saya sampaikan juga mungkin boleh. Jadi rekan-rekan tadi Pak Dono sudah menjelaskan dengan sangat seru sekali nih. Saya jadi pengen tahu lebih jauh nanti sambil Pak Dono mungkin ada yang mau dipersiapkan juga sama beliau. Tadi ada motivasi goal ya Pak, gitu ya Pak ya. Jadi ada yang pertama itu adalah to achieve, gitu Pak ya. Yang kedua itu ada to preserve, ada to avoid, dan juga to eliminate. Nah, cuman nih kalau misalkan rekan-rekan ingin menjadi sukses yang benar-benar luar biasa, gitu Pak ya, di masa depan, gitu kan, benar-benar memiliki life yang itu benar-benar at the fullest, itu to achieve yang harus paling banyak, begitu Pak ya. Nah, Pak Dono, sambil sebelumnya, mungkin ini juga saya mau sampaikan nih ke rekan-rekan mungkin yang saat ini bergabung melalui Zoom, gitu ya, Zoom meeting. Ini kita akan ada polling dulu Pak Dono, saya mungkin Pak Dono, monggo Pak bisa siapkan slide-nya, presentasinya ditampilkan ke kita semua, nanti supaya kita bisa share yuk ke rekan-rekan, biar rekan-rekan dapat visualnya lebih bagus lagi, lebih keren lagi siang hari ini. Nah, rekan-rekan di Zoom silakan mungkin bisa sambil membantu, sambil rekan-rekan nanti menyimak penjelasan selanjutnya dari Pak Dono, seorang senior psychologist dan juga guru lah gitu ya, guru kita semua nih untuk kita menjadi sukses. Nah, ini mungkin rekan-rekan bisa bantu untuk doing the poll right now. Oke, apakah pollnya sudah muncul? Ya, oke, pollnya sudah muncul. Rekan-rekan yang di Zoom mungkin silakan bisa untuk membantu. Sambil ini kita coba untuk mendata apakah kira-kira rekan-rekan memiliki ketertarikan ataupun minat untuk nanti datang dan mungkin visit ke project di Asra Property ini, dan kita nanti bisa memberikan pelayanan bagi rekan-rekan semua. Oke, sambil poll berjalan, Pak Dono, mungkin ada slide Pak yang bisa di-share, mungkin sambil kita siapkan. Ya, ini tadi yang kita bicarakan ya Mas Niki. Jadi untuk hidup mesti orang punya target, tujuan. Ya, banyak yang bahkan targetnya ini hanya di dalam hati. Ya, saya sangat menyarankan ini ditulis, bahkan mungkin dijadiin poster, ya dievaluasi secara berkala 3-5 tahun seperti itu supaya hidup itu nggak maju mundur tapi terus maju gitu ya. Oke, terus maju. Oke, Pak, sorry untuk slide-nya mungkin bisa dibesarkan nih Pak, di play secara ininya, slideshow-nya. Ya, biar tampilannya juga besar jadi kelihatan. Oke, baik sekali Pak. Kemudian
Ya, kalau sudah punya tujuan, ya nanti kalau ada kesempatan, waktu, kita akan belajar bagaimana menyusun tujuan yang bisa dicapai, ya, dan terukur, serta tujuan sukses itu tidak bergantung pada orang lain. Ya, sebagai contoh misalnya begini, saya punya tujuan hidup, mau membahagiakan orang tua saya. Itu keliru besar. Kenapa? Karena tujuan hidup seperti itu sangat bergantung pada perasaan orang lain. Sementara saya nggak bisa mempengaruhi perasaan orang lain, gitu ya. Nah, ini Itu menarik nih Pak nih. bikin targetnya salah. Iya, Kenapa? iya, iya, iya. Ini menarik Pak, karena mungkin kadang Ya, banyak juga kita sebagai anak gitu Pak ya ingin berbakti pada orang tua, justru kita menempatkan hal itu Pak, gitu Pak ya. Ini insight ya, yang sangat menarik nih. ya, jadi misalnya gini, saya sudah berbuat apapun gitu ya. Misalnya saya jadi CEO gitu, lalu orang tua saya tetap tidak bahagia, itu kan bisa gitu ya. Karena Ya, itu betul. keputusan mereka gitu ya. Jadi tentukan target tujuan yang memang hanya bergantung pada skill kita, pada potensi kita gitu ya. Misalnya saya mau punya perusahaan global dengan valuasi 5 triliun dalam 5 tahun misalnya gitu ya. Itu juga salah. Kenapa? Karena sangat bergantung pada seluruh perusahaan untuk mencapai itu kan. Nggak hanya saya sendiri. Tapi kalau saya bikin target misalnya, saya mau memimpin perusahaan global yang valuasinya 5 triliun dalam 5 tahun, itu boleh. Karena saya hanya menentukan bahwa saya yang memimpin gitu kan. Berarti itu sangat bergantung pada diri saya. Jadi bikinlah target tujuan yang sangat bergantung pada usaha sendiri, ya, flow kita sendiri, engagement kita sendiri. Nah, salah satu hal yang mempengaruhi tujuan kita itu pertama-tama adalah lingkungan, ya, dibesarkan di mana, dan sejak kecil itu kita menyumbangkan sesuatu enggak pada lingkungan, gitu ya. Ya, sekedar sekarang aja misalnya pakai masker itu sebenarnya kan sumbangan pada lingkungan, gitu ya, kepedulian, gitu ya. Jadi rata-rata orang sukses itu ternyata orang yang sangat peduli pada dunia sekitarnya. Ya, jadi sering-seringlah berbagi. Ya, nah berbagi ini adalah berbagi bukan materi, bukan apa yang di luar diri kita, tapi yang di dalam. Ya, senyum, kepintaran, ketelitian itu kan ada di dalam, itu yang dibagikan. Terus dalam perjalanan ini pasti kita mengalami punya banyak peristiwa. Nah, kita terlibat nggak di dalam peristiwa-peristiwa itu? Misalnya ya baik peristiwa di lingkungan RT dan seterusnya itu kita terlibat nggak gitu? Atau kita ini hanya bystanders gitu ya? Hanya orang yang menyaksikan saja, gitu, tapi tidak terlibat di dalamnya. Ya, jadi usahakan untuk selalu tadi terlibat. Misalnya di kantor, di perusahaan, ada acara apa, ada proyek apa, usahakan untuk terlibat di dalamnya, gitu ya. Jangan Iya, hanya iya, iya. Untuk ini mungkin saya setuju sekali sih Pak, karena kami pun gitu ya, terutama mungkin saya secara mungkin proudly gitu sebagai seorang insan Astra gitu, di sebagai perusahaan itu kita selalu di challenge dan juga selalu untuk diminta untuk berkontribusi Pak, gitu. Bahkan juga pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan kita itu kita selalu diajarkan untuk bagaimana berpikir itu continuous improvement Pak. Seperti itu. Jadi apa yang itu bisa diberikan kepada pelanggan kita lebih baik, servis layanan-layanan kita kepada pelanggan kita, kepada terus juga masyarakat, seperti itu. Jadi setuju bahwa artinya keterlibatan kita gitu Pak ya, keterlibatan kita di lingkungan dan juga pada kejadian-kejadian yang memang itu ada di sekitar kita gitu ya Pak ya. Baik, ya. baik. Nah, jadi kalau berkaitan dengan keterlibatan ini, biasanya untuk sukses itu orang punya 2 rute. Rute pertama itu to fit, ya, mau mencocokkan diri dengan lingkungan, dan rute kedua itu to grow, ya. Nah, kalau rute yang supaya, jadi kalau dalam bahasa awam biasanya saya mau berkarir yang sesuai dengan passion saya. Ya, itu nggak salah, tapi kalau kita memilih rute to grow, itu pasti nanti passionnya dapat gitu.
Jadi kalau Tufit itu berusaha, oh saya ini jago marketing, ya saya hanya bisa dan hanya mau kerja di bidang marketing. Padahal mungkin dia punya potensi yang lain gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau sekarang itu passion mestinya dicoret gitu ya. Yang mesti diunggulkan itu grid-nya, flow-nya, engagement-nya tadi, keterlibatan. Ya, kalau grid-nya dapat, engagement-nya dapat, itu pasti akan passion nanti. Ya. Oke. Insight yang menarik lagi nih Pak tentang pola pikir juga nih, betul. Oke. Lanjut Pak, makin seru nih Pak, makin seru, makin panas Pak, makin menarik Pak. Supaya sukses itu tentu bukan hanya kita mesti punya pengetahuan. Nah, ini malahan. What you don't know will hurt you. Ya, karena kita nggak tahu apa-apa tentang virus, kita jadi sakit. Ya, seperti itu. Ya, jadi sama kalau di kantor, karir, ya aku nggak mau tahu urusan marketing, saya orang produksi misalnya gitu. Nah, itu akan menghambat karir gitu. Jadi segala hal yang kita nggak tahu, itu bagian yang nanti akan menghambat kesuksesan kita. Ya, jadi ya teruslah belajar gitu. Bahkan belajar dari kesalahan gitu ya. Jadi kalau orang mau sukses terus pengen jadi sempurna ya, cenderung punya sikap perfeksionis, nggak percaya pada orang lain, nah itu malah nanti terhambat kesuksesannya. Ya, orang sukses itu mesti saling bergantung, ya percaya pada orang lain bahwa orang lain punya expertise, dia mesti belajar. Kemudian pengaruh keempat itu adalah hasilnya, ya bukan hanya proses. Ya. Nah ini menarik di banyak orang ketika mencapai sukses ketika ada deadline, ya misalnya dari atasan gitu ya memberi tugas diberi deadline, banyak orang itu menghadapi deadline itu dengan stres, ya. Nah ternyata ada penelitian ya lintas budaya, budaya tertentu itu kategorisasi waktunya itu memang cenderung membuat orang itu jadi terlambat menyelesaikan tugas. Misalnya ya, ada budaya yang mengatakan besok gitu ya. Kapan Pak Niki kita ketemu? Besok ya Pak gitu. Tapi besok ini nggak jelas apakah besok hari Rabu, besok bulan, dan seterusnya. Gitu Iya Pak. Target juga gitu. Misalnya itu kenapa sebabnya resolusi awal tahun itu banyak orang nggak bisa mencapai. Karena kategorisasi waktunya nggak jelas. Misalnya saya akan mencapai ini tahun ini itu bulan kapan, minggu keberapa, hari keberapa, ya seperti itu. Ya. Jadi sangat kualitatif tapi nggak ada ukuran jelasnya gitu Pak ya. Jadi nggak attainable gitu kan? Nggak achievable, betul. Ya. Nah terakhir ya sukses itu sangat ditentukan oleh visi kita di masa depan, ya. Jadi selalu mesti membayangkan kalau sekarang misalnya Pak Niki umurnya 30-an ya, Mas? 17 Pak, 17. Itu 5 tahun ke depan, ya 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika saya kuliah, saya sudah membayangkan di umur 30-an itu saya seharusnya sudah mimpin gitu. Jadi ketika di umur 20-an itu saya masih supervisor, saya sudah gelisah. Ya, saya harus gimana caranya supaya saya bisa lompat. Seperti itu. Itu yang akan membuat hidup kita itu terus tadi maju gitu. Ya. Berarti ada unsur kita pun harus berani bermimpi ya Pak ya, gitu Pak ya. Berani bermimpi. Ya, mimpi yang realistis tapinya ya, karena tadi achievable. Jadi yang harus pertama-tama sebelum bermimpi adalah mesti mengenali siapa kekuatan kita. Nah ini contoh ya kalau di teman-teman HR profesional, wawancara itu sering nanya apa ke kandidat ya gitu ya, apa kelebihan dan kekuranganmu gitu kan. Nah dulu waktu masih muda saya ditanyain begitu, saya tanya balik, apa gunanya buat perusahaan ini mengetahui kekurangan saya? Saya jawab begitu dan nggak lulus lah saya. Ya.
Tapi ya kuncinya gini, orang-orang sukses itu hanya fokus pada kelebihannya. Jadi ada klien bertanya, Pak saya ini bos yang pemarah, saya pengen sabar. Terus jawaban saya begini, oke, kalau Bapak pengen sabar, pertama-tama yang mesti Bapak lakukan adalah Bapak belajar menerima kemarahan Bapak. Ya, saya mau dipukul gara-gara begitu. Ya. Kemudian saya jawab, nah, tenang dulu ya Pak. Sekarang saya tanya, kelebihan Bapak apa? Oh, saya orang kreatif Pak. Perusahaan saya perusahaan desain. Lalu saya bilang, oke, kalau begitu, mulai besok Pak, setiap kali Bapak misalnya ngasih instruksi ke anak buah, kan selama ini pakai cara A. Bapak kreatif, pakai cara B. Ya, cara B nggak berhasil, Bapak pakai cara C. Dan seterusnya. Ya, 3 bulan kemudian dia balik ke saya tanya, Bapak sekarang sudah jadi penyabar? Iya ya Pak, dengan saya fokus pada kekuatan saya, kreativitas, ternyata kok ajaib ya, saya bisa jadi lebih sabar. Ya, jadi kelemahan itu terima, tapi fokuslah pada kelebihan supaya bisa mencapai tadi target sukses. Oke. Ya. Ya, kalau mau bikin target hidup, target sukses, ya syaratnya sangat mudah. Pertama, target itu mesti mampu menginspirasi diri kita sendiri. Ya, bukan orang lain, karena yang mau mencapai kan diri kita sendiri, gitu ya. Ya, betul sekali, Pak. Ya, jadi kita sendiri itu mesti terinspirasi, iya ya seperti ini. Jadi seakan-akan dapat aha moment gitu ya. Kedua, otak kita itu mesti percaya bahwa itu bisa dicapai, gitu ya. Nah, jadi ternyata otak kita itu ada jaringan sinaps, ya, template gitu ya, seperti roadmap gitu. Kalau kita cenderung tadi motivasinya itu to avoid atau to eliminate, otak kita itu jaringannya negatif, ya. Jadi kata-kata yang kita keluarkan pun cenderung akan negatif. Misalnya, saya nggak bisa, ini sulit, saya sudah capek, dan seterusnya seperti itu. Nggak percaya bahwa dia mampu melakukannya. Nah, maka karena otak kita itu sifatnya plastis, ya, sampai umur berapapun, 60-70 tahun itu masih bisa diubah. Nah, itu kita bisa merancang afirmasi positif atau cognitive framing, ya, reframing tepatnya, supaya kita percaya bahwa kita punya tadi kekuatan kita itu bisa kita pakai untuk mencapai kesuksesan. Ya, ketiga, tujuannya itu ya mesti bisa dikerjakan gitu ya, dilakukan sendiri gitu ya, yang tadi tidak bergantung pada orang lain. Gitu ya. Sederhana sih seperti itu, Mas Niki, paparan saya. Silakan kalau ya. Wah, ini insight-insight yang menurut saya kadang-kadang jadi mind twist sih Pak gitu ya. Mungkin bisa dibicara dengan apa yang kadang-kadang kita pikirin, kayaknya kita udah punya goal ya dalam hidup kita. Kayaknya kita udah tahu deh tujuan kita. Nah, ternyata tuh banyak mungkin ada mungkin kalau saya bilang logical fallacy gitu Pak. Jadi ada kesalahan berpikir gitu. Gitu Pak ya. Ya, dan sesat pikir itu, logical fallacies itu jumlahnya banyak loh, ada 15. Wah, ini saya ampun Pak, karena Bapak sebagai pakarnya di sini, waduh, ini mungkin nanti kita perlu ada sesi tersendiri lagi nih. Jadi rekan-rekan profesional itu, selain dari Pak Dono juga dia memang itu sangat-sangat orang yang benar-benar memahami tentang psikologi gitu. Beliau juga tertarik nih untuk kedepannya itu membantu kepada para profesional-profesional dan juga mungkin kepada para HR practitioner gitu ya Pak Dono ya, gitu. Untuk ibaratnya bisa lebih menajamkan tim dan juga organisasinya. Makanya dari kalau misalnya berbicara, kita lihat di sini secara presentasinya ini juga ini sangat relevan sekali nih bagi para mungkin teman-teman yang baru lulus kuliah gitu ya Pak Dono ya, baru lulus kuliah. Tadi juga terus Pak Dono bilang juga
teman-teman yang mungkin mereka lagi mencari kerja nih, para kaum pencakar, kalau banyak anak-anak sekarang bilang kaum pencakar, ataupun juga teman-teman yang lagi meniti karir, ingin untuk mendapatkan promosi, ingin untuk bisa mendapatkan kepercayaan di organisasinya secara lebih baik lagi, dan juga mungkin kepada para manajer dan eksekutif yang bagaimana nih mereka untuk bisa memiliki sebuah goal yang tadi Pak Dono sampaikan itu dengan ibaratnya lebih tergaransi lah gitu mungkin untuk dalam implementasinya. Nah, ada lagi mungkin Pak Dono untuk secara materinya, atau kita bisa masuk ke sesi Q&A, tanya jawab? Sementara sih itu, tapi ya tadi intinya dengan punya target yang jelas, terukur, itu daya tarik masa depan, ya. Jadi kita itu seperti ditarik oleh masa depan, dibandingkan kita digeret ke masa lalu, gitu ya. Oke. Ya, kalau kebanyakan yang belajar jadi klien saya rata-rata itu malah yang eksekutif yang sudah mapan lalu mengalami krisis identitas gitu ya, semacam itu krisis identitas. Saya ada di puncak gitu ya, saya sudah ada di puncak. Saya mau kemana lagi gitu kan? Karena kalau sudah di puncak gunung, nah ini salah satu jebakan Batman-nya sukses adalah misalnya gini ya, misalnya gimana Pak? Ini menarik nih Pak, ini rahasianya bos-bos soalnya nih Pak. Saya paling suka Pak. Jadi misalnya gini, kita punya 10 aspek hidup, ya, karir, kehidupan rumah tangga, pertumbuhan pribadi dan seterusnya. Nah, ternyata para orang-orang sukses ini itu tidak pernah mengukur skala tiap aspek hidupnya itu di skala 10 atau bahkan 9. Rata-rata itu hanya 8, 7 gitu ya. Baik tingkat kepuasannya maupun persepsinya terhadap kesuksesannya itu skalanya seperti itu. Sebaliknya, kalau skala yang sama ini saya lempar ke misalnya ya tadi masih supervisor, staff gitu-gitu, cukup banyak itu yang menilai dirinya, misalnya secara spiritual, secara pendidikan gitu-gitu sudah di skala 10. Ya. Bahkan ada penelitian para profesor itu di tes semacam ini rata-rata hanya menilai dirinya itu sedikit di atas rata-rata. Bayangin, padahal dia misalnya guru besar di Harvard, tapi dia hanya menilai dirinya itu sedikit di atas rata-rata. Kenapa? Itu berarti space to grow, ya, ruang untuk tumbuh itu masih besar. Kalau kita menganggap diri kita itu sudah di puncak gunung, ya satu-satunya kemungkinan itu kan turun gunung. Ya kan? Nggak mungkin lompat ke puncak gunung yang lain, nggak mungkin gitu kan. Maka ya dalam aspek hidup apapun itu ukurlah diri kita itu ya kira-kira ya mungkin 6, 7, 8 seperti itu supaya selalu ada pertumbuhan. Nah, itu rahasia orang sukses biasanya sih sikapnya seperti itu gitu ya. Ya. Ada yang selalu bisa dipelajari gitu jadinya. Ya. Betul Pak. Jadi kalau saya lihat juga sebenarnya rumusan sukses itu tuh ada gitu ya Pak ya, dan dalam ibaratnya kita pun untuk sebelum kita ibaratnya bisa benar-benar merasakan sukses, ya pertama-tama goal setting dulu ini gitu kan ya. Ibaratnya ini sebagai menjadi kalau kita mau lari gitu kan, ini startnya tuh di sini dulu nih gitu loh. Hulunya di sini nih, mulainya dari sini dulu. Kalau ini aja kita salah, prosesnya nanti juga pasti kita akan keliru gitu kan, kita nanti akan exhausted gitu, kelelahan dengan apa yang nanti mau kita kejar, dan ujungnya malah nggak capek, ada juga kita nanti malah bisa jadi akan kolaps gitu tengah jalan. Nah, tadi mungkin pembicaraan Pak Dono sudah sangat-sangat menarik. Nah, cuman saya akan bikin lebih menarik lagi di sini. Kita udah bergabung nih dengan cukup banyak para audiens, baik dari Instagram, lalu terus juga ada di Zoom juga di sini. Mungkin dari teman-teman dari Instagram ataupun dari Zoom juga, kalau misalnya ada pertanyaan baik secara langsung ataupun juga mungkin mau di via chat, silakan nanti untuk saya sampaikan ke Pak Dono. Ini ada beberapa orang yang mungkin di sini raise hand Pak,
Coba sebentar saya sapa. Mungkin tadi ada Bu Lani ya, ada Bu Lani Wijaya. Ya. Halo Bu Lani. Lalu ada Bu Anggun Sutanto, mungkin juga tadi sempat ada raise hand juga di Zoom. Mungkin Ya. ada hal yang ingin langsung ditanyakan ke Pak Dono di siang hari ini. Kesempatan yang berharga nih, karena jarang-jarang nih Pak Dono bisa sangat-sangat reachable buat kita ajak ngobrol dan kita gali informasi lebih jauh. Oh, sepertinya mungkin sedang offline dulu dari mereka. Ya, sambil menunggu yang lain, ya, Mas Niki. Ya, silakan Pak. Ya, jadi biasanya jebakan nulis goals ini adalah tadi ya melibatkan orang lain. Kedua, goals-nya terlalu umum, ya. Boleh saja ada tujuan umum, tapi tujuan umum itu mesti nanti di breakdown menjadi baik dari segi periode atau aspek hidup gitu. Ya. Nah, kalau bicara tentang aspek hidup, banyak orang itu tidak sukses karena dia melakukan juggling. Ya, bayangkan misalnya visualisasikan aspek hidup itu ada 10 gitu ya. Misalnya soal finansial, tadi rumah tangga, karir, perkembangan pribadi, hobi, waktu luang gitu ya, sosialisasi dan seterusnya. Nah, itu bayangkan seperti bola gitu ya. Terus kita 10 bola itu hanya main juggling seperti di sirkus gitu. Jadi yang terpegang itu selalu hanya satu. Nah, itu yang bikin suksesnya itu jadi timpang. Nah, tidak. Jadi sekali lagi fokus supaya sukses itu adalah fokus pada satu hal atau dua hal lah sebanyak-banyaknya, misalnya karir dan perkembangan pribadi misalnya. Lalu 8 aspek hidup yang lain itu ditumpangkan pada aspek hidup yang kita jadiin prioritas. Misalnya, kalau Mas Niki prioritas utamanya adalah pengembangan karir dan pertumbuhan pribadi. Itu bukan berarti misalnya kayak kesehatan, hobi itu di nomor 2 atau 3 kan, tapi ditumpangkan ke skala yang sudah tinggi. Misalnya karir, katakanlah tadi Mas Niki menempatkan titiknya di 7 atau 8 gitu ya misalnya. Tapi hobi itu skalanya baru 2. Maka mengerjakan hobinya itu mesti ditumpangkan pada karir. Misalnya, ya katakanlah hobinya sekaligus olahraga, main tenis. Ya main tenisnya di dekat kantor. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Saya paham sekali sih Pak ini Pak. Memang dulu sih mungkin di fase kehidupan saya mungkin pernah gitu. Saya di masa-masa apalagi masih remaja gitu ya Pak ya. Merasa kayaknya kok saya ini mungkin sendirian di dunia ini gitu loh. Merasa kayak orang-orang lain itu tuh kayak nggak mengerti saya gitu, nggak memahami jati diri saya lah. Biasa ya Pak ya gitu. Kita lagi di masanya, lagi masa ini nih penuh pemberontakan lah gitu sebagai seorang remaja. Nah, tapi ketika saya semakin dewasa, semakin saya itu juga bergaul dengan orang-orang yang lebih berwawasan, lebih senior, dan terutama tadi itu Bapak bilang mungkin juga environment orang-orang yang sukses seperti itu. Lama-lama saya mengerti bagaimana caranya untuk kita menempatkan apa yang menjadi kesibukan kita dengan kesenangan kita, Pak. Nah, seperti itu tuh, Pak. Nah, itu menurut saya tadi mungkin saya mau emphasize apa yang Pak Dono sampaikan tadi tentang bagaimana menumpangkan tadi itu, kalau analogi Pak Dono bola-bola itu, supaya kita jangan juggling adalah seperti itu. Sehingga ketika saya coba untuk mencari sisi menarik dari apa yang menjadi profesi saya, gitu kan ya Pak ya, akhirnya saya bisa mendapatkan sebuah clarity yang lebih jelas. Oh ternyata, misalkan contoh, profesi saya sebagai seorang, kalau di Astra kita ketahui sebagai PDCA gitu, sebagai seorang continuous improvement gitu kan ya. Dan saya menyadari bahwa dengan saya itu bisa ibaratnya memiliki skill ini, dan saya bisa mengasahnya terus, kan berarti itu hobi kan gitu Pak ya, mengasahnya terus, menikmati apa yang menjadi
permasalahan, menikmatinya menjadi tantangan itu, saya merasa ada sebuah kebanggaan, ada sebuah juga kelegaan dalam saya ketika membantu tim saya seperti itu. Nah, itu terus saya jadi muncul sisi juga mungkin bahasanya adrenalinnya juga ada, sama terus juga mungkin ya kalau bahasa bilangnya adiktifnya juga ada gitu. Jadi ketika justru saya misalkan di situasi untuk saya bekerja itu, saya mendengar masalah atau apa, justru saya malah ngerasa terpancing nih, ngerasa tertantang gitu. Wah, ini hobi saya nih untuk membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. Misalnya seperti itu. Seperti itu salah satunya mungkin yang tadi mungkin bisa mengemphasize Pak Dono. Nah, Pak, sebelum kita lebih seru lagi, lebih banyak hal yang Bapak nanti kita bisa pelajari dari Pak Dono, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang masuk yang saya rasa ini mereka juga udah menunggu-nunggu nih. Ayo dong, tanyain dong pertanyaan saya. Ini pertama tadi ada yang masuk dari Pak Tito Julian Permadi. Selamat siang Pak Tito. Salam profesional Pak Tito. Di sini ada pertanyaan Pak Niki, Pak Dono, dan rekan-rekan semuanya. Saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak cara seseorang membangun kembali personal branding-nya? Nah, jadi bagaimana cara seseorang membangun personal branding-nya yang pernah hilang sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam bekerja? Wah, ini kayaknya sih topik ini mesti dijawabnya sama Pak Dono nih. Kalau saya susah nih untuk jawabnya. Bagaimana cara seseorang membangun kembali personal branding-nya loh Pak? Kalau saya mungkin kan taunya di perusahaan saya misalnya gitu kan, branding kan adalah merek, misalnya apa Astra gitu kan Asia gitu. Nah, tapi ini personal branding Pak, gitu. Mungkin silakan Pak. Personal branding ini lebih tepat sih kalau kita pribadi yang memang tidak berjualan, misalnya bukan politisi gitu-gitu ya. Saya menyebutnya hubungan antara self esteem dengan self image. Kalau di psikologi itu konsepnya seperti itu. Nah, yang paling penting itu malah adalah jadi rasa percaya diri ini bukan kuat lemah, tapi sehat atau kurang sehat, gitu ya. Jadi, wow. Menarik. Di lingkungan psikologi, ya saya bisa saja mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya ahli psikoanalisis di Indonesia, gitu ya. Jadi itu berdasarkan fakta, gitu ya. Tapi kalau saya misalnya bertemu dengan misalnya diundang gitu ya ke istana, ya saya tentu bukan siapa-siapa di situ, gitu kan. Nah, itu rasa percaya diri yang sehat. Jadi sesuai konteksnya, gitu ya. Sesuai konteksnya. Jadi kalau saya diundang ke Astra, ya saya tamu, gitu kan. Nah, itu rasa percaya diri. Nah, supaya kita punya rasa percaya diri yang sehat, kita fokus pada kelebihan. Ya, fokus pada kelebihan. Jadi Pak Tito silakan bikin daftar kelebihannya. Ya, daftar kelebihan ini nanti bisa dibagi-bagi lagi. Misalnya bakatnya Pak Tito apa saja. Ya, lalu talenta itu bakat yang sudah teraktualisasi. Ya. Ketiga, misalnya sifat-sifat positifnya apa saja. Misalnya teliti, suka menolong orang, dan seterusnya. Keempat, itu adalah kebiasaan baik. Ya, kebiasaan baiknya Pak Tito apa? Misalnya bangun pagi, kerja selalu project itu selesai sebelum deadline-nya, dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Lalu kemudian skill yang dimiliki apa saja, ya. Nah, kalau sudah punya daftar kelebihan itu, tiap hari, tiap minggu fokus pada satu saja. Misalnya Pak Tito tadi punya sifat teliti, maka di minggu ini Pak Tito fokus untuk meningkatkan ketelitian. Ya. Terus minggu depan misalnya ke sifat suka menolong. Jadi minggu berikutnya itu biasanya menolong orang itu hanya misalnya 3 orang, minggu depan itu jadiin 10 orang misalnya, dan seterusnya. Jadi dalam proses waktu akhirnya apa? Seluruh kelebihan kita itu bukan
akhirnya menjadi strength, ya, kekuatan. Nah, beberapa klien itu misalnya gini, dia bikin daftar kekuatan tadi di bidang kehidupan rumah tangga misalnya, terus di bidang karir, di bidang hobi dan seterusnya. Nah, rata-rata orang hidupnya itu letih, ya, capek, pulang kerja capek, di rumah juga capek. Kenapa? Karena terjadi inefisiensi penggunaan energi mental. Ya, jadi kekuatan yang dipakai di kantor dengan di rumah, dengan di hobi, di gereja itu beda-beda. Ya, jadi orang seperti kayak orang punya beberapa pribadi gitu. Di kantor jadi orang seperti ini, di rumah jadi orang seperti ini. Itu karena strength yang dia pakai itu beda-beda. Jadi kalau misalnya Pak Tito punya 15 strength, ya syukur-syukur 15-nya itu dipakai di kantor, tapi 15 itu juga dipakai di rumah gitu. Ya, itu akan efisien hidup kita. Tapi kalau kita 10 yang dipakai di kantor, 5 yang dipakai di rumah, itu dua kelompok yang beda, itu pasti hidup jadi tadi Nggak letih. balance ya Pak. Ya. Ya, wah menarik banget. Itu sangat praktikal sih Pak, kalau menurut saya Pak, tentang apa yang tadi Bapak sampaikan itu. Karena saya yakin nih Pak Tito juga dari pertanyaannya adalah seorang profesional yang memang juga sebenarnya sudah memiliki tujuan sukses nih. Makanya beliau juga bertanya nih secara langsung gitu ke kita semua untuk menjadi mungkin study case supaya kita sama-sama belajar tentang apa hubungannya terhadap personal branding beliau, juga tadi terhadap Bapak juga sampaikan apa yang menjadi kepercayaan diri dan juga secara key strength ya Pak gitu ya Pak ya. Karena sebenarnya kalau ketika kita bicara tentang key strength itu, mungkin saya mau mengemphasize bahwa sebenarnya key strength itu memang menjadi hal yang kalau menurut saya itu fokus utama kita sih Pak. Saya nanti mungkin minta tanggapan dari Pak Dono gitu ya. Karena buat apa kita berfokus pada apa yang menjadi kelemahan kita gitu. Karena kalau memang key strength kita itu bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat, kepada organisasi kita, kepada mungkin keluarga kita, gitu kan ya. Ya memang disitulah yang menjadi positioning kita seharusnya, gitu. Nah, dari key strength itulah kalau kita mungkin berbicara kan, makanya itu kan kita hidup itu bersosial ya Pak, gitu Pak ya. Tuhan itu menciptakan begitu banyak ragam orang dengan begitu banyak juga kepribadian gitu. Nah, disitulah maksud kita juga sambil kita memuliakan Tuhan gitu. Karena kehadiran masing-masing orang di dunia ini, baik kita, terus juga ada tadi Pak Tito gitu, dengan key strength-nya masing-masing itu saling melengkapi gitu. Nggak ada ibaratnya satu orang itu yang Superman. Semuanya dia bisa, semuanya dia lakuin, sehingga nggak perlu ada orang lain. Nah itu saya sangat-sangat menarik dan, nah ini teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman mungkin juga tertarik untuk lebih jauh lagi, kita menyelenggarakan event ini, aktivitas ini, dan kita bisa belajar lebih banyak dari Pak Dono. Nanti jangan lupa ya, teman-teman semua terutama yang di Zoom ini, isi survei, tolong kita support gitu, bahwa oke, kita setuju untuk kita ke depan bikin lagi supaya kita juga bisa belajar kira-kira apa nih hal-hal yang bisa kita improve lagi di event-event kita mendatang. Nah, ini mungkin waktu udah nggak kerasa, gila cepet banget, udah hampir 1 jam kita ngobrol. Nih masih ada pertanyaan-pertanyaan juga nih Pak. Nah, sambil ada pertanyaan itu, mungkin kebetulan juga Pak Dono orang yang profesional, beliau juga memiliki banyak kesibukan-kesibukan. Kita masih sediakan beberapa waktu lagi nanti untuk beliau menjawab, tapi sambil itu mohon rekan-rekan kesediaannya untuk mengisi survei yang di Zoom, untuk memberikan polling terkait untuk dari event kita ini, supaya kita semangat lagi nih. Kita akan bikin event yang lebih meledak lagi, lebih keren lagi, yang bisa memberikan insight sehingga rekan-rekan, baik itu mungkin sales agent, baik itu mungkin para profesional yang bukan di bidang properti, mungkin juga rekan-rekan itu adalah seorang ibu rumah tangga dan sebagainya, kita bisa memberikan insight-insight di rekan-rekan. Nah, ada pertanyaan nih Pak, lagi yang masuk Pak. Wah, ini sepertinya responnya bagus sekali. Saya coba tanyakan sebentar. Saya cari dulu yang sekiranya itu bisa mungkin mencakup ke semuanya. Oke. Dari Ibu Siska, My Homes. Oke, sepertinya ini juga dari
agent ya, agent property, mungkin ini dari Bu Siska My Home. Nah, ini Bu Siska juga mungkin seorang profesional yang beliau bertanya seperti ini. Pak Dono, selamat siang. Bolehkah kita ambil sebuah pekerjaan di luar bidang keahlian? Apakah nantinya bagus untuk karir atau seperti apa? Nah, ini Pak. Jadi, apakah kita boleh nih Pak ngambil pekerjaan di luar bidang kita atau keahlian? Nah, mungkin tadi ada hubungannya dengan yang statement Bapak sebelumnya. Silakan mungkin Pak dijelaskan. Mungkin Bapak ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, jadi urutannya seperti ini, Bu Siska. Pertama, Bu Siska mesti menetapkan tujuan suksesnya apa, gitu ya. Dari situ kemudian Bu Siska memetakan seluruh tadi yang kayak pertanyaan Pak Tito, kelebihannya apa, ya. Setelah itu antara peta potensi diri, kekuatan diri dengan tujuan ini, mana yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Katakanlah Bu Siska punya 20 kelebihan, ya, 20 kekuatan, tapi 20 itu kan belum semuanya menjadi key strength, gitu ya. Nah, dari pekerjaan yang sekarang, misalnya dari 20 itu baru 7 yang menjadi strength, gitu ya. Dari kelebihan menjadi strength, gitu. Terus dari 7 itu dipertajam lagi, misalnya menjadi 3 tadi key strength. Nah, kuncinya adalah apakah pekerjaan lain yang di luar keahlian sekarang itu akan bisa memperkuat, menambah jumlah strength ibu atau tidak, gitu ya. Karena kalau keahlian itu kan sesuatu yang bisa dipelajari, gitu ya. Jadi kalau sekarang ini memang tidak punya ya keahliannya, karena orang sukses itu kan ciri utamanya tadi mau belajar, ya. Tapi tadi semua itu harus disesuaikan dengan target ibu, tujuan ibu apa, gitu. Jadi saya sih tidak menyarankan misalnya ibu targetnya tadi misalnya punya perusahaan regional, gitu ya, punya perusahaan regional, punya agen regional, gitu ya. Tapi ternyata breakdown-nya dalam 3-5 tahun itu misalnya sebelum regional itu misalnya di kota menjadi nomor 1 seperti itu. Nah, ternyata pekerjaan lain ini keluar dari target tujuan ibu 5 tahun mendatang, sebaiknya itu tidak diambil, gitu ya. Karena sukses itu memang jauh lebih cepat, lebih mudah jika fokus pada target yang sudah ditetapkan. Walaupun target itu selalu bisa dievaluasi secara berkala, gitu. Oke. Jadi artinya mungkin kita bilang penyelarasan ya Pak ya, penyelarasan target jangka panjang kita, target besar kita, big goal kita itu dengan juga target aktivitas kita itu harus ada gitu ya Pak ya. Jadi selaras gitu sehingga apa yang kita kerjain sekarang, besok, minggu depan gitu kan, itu memang benar-benar membawa kita juga ke target jangka panjang, target besarnya. Nah itu seru sih Pak, seru Pak. Jadi yang dimaksud dengan goal setting itu tadi itu gitu ya, itu tuh target besaran kita itu tuh harus tadi gitu, kita bisa selaraskan dengan apa yang menjadi keseharian kita. Nah masih ada waktu mungkin nih Pak Dono juga kalau masih belum tidak keberatan, ada satu pertanyaan lagi mungkin Pak, ini mungkin bisa menjadi pertanyaan terakhir kalau misalnya tidak ada lagi yang nanti kita ingin sampaikan. Pak, saya termasuk introvert. Seringkali capek mental dan fisik sehabis meeting, apalagi maraton meeting. Nah, dia seorang introvert. Ini dari Bu Jenny Julianti. Halo Bu Jenny, saya seorang introvert, seringkali capek mental dan fisik sehabis meeting, apalagi maraton meeting. Apakah ada tips-tips untuk introvert agar fit dengan kebutuhan bisnis yang selalu ingin pegawainya full energi? Wah, gimana nih Pak? Gimana nih Pak? Jadi seorang introvert ngerasanya kelelahan Pak, habis meeting Pak. Ya, jadi kalau kita pribadinya introvert, ya saya juga introvert, gitu ya. Jadi itu mesti punya personal space yang jelas. Bu Yeni mesti belajar terutama teknik komunikasi asertif, ya. Jadi bukan asertif itu bukan keras, bukan selalu menyangkal orang,
tapi menegaskan batas kita apa. Gitu ya. Jadi misalnya gini, seringkali di Indonesia rapat, ya di banyak perusahaan itu kan rapat itu 41% waktu itu dipakai hanya ngumpulin data. Ya, jadi sebenarnya tidak efisien untuk ngambil keputusan gitu ya. 41% itu dipakai untuk ngumpulin data. Nah, mungkin orang-orang introvert itu biasanya hal seperti itu sudah dia lakukan, gitu ya. Jadi Ibu tegaskan aja kalau mereka ngumpulin datanya itu modelnya seperti menggosip gitu-gitu, Ibu tetapkan saya sambil kerja ya atau apa, misalnya gitu. Jadi itu kayak memberi pagar batas yang tidak juga menyinggung orang lain, tetapi Ibu kayak punya safe haven gitu ya, punya surga yang aman untuk diri sendiri gitu. Nah, cara lain bisa visualisasi. Jadi visualisasikan ketika rapat itu Ibu sebenarnya ada di ruangan lain gitu. Ya, yang tidak kontak dengan mereka. Jadi seakan-akan punya pagar gitu Bu ya, yang nggak bisa ditembus oleh orang lain gitu. Ya walaupun itu di tengah keramaian gitu. Ya. Itu kemampuan mindset di tengah keramaian gitu. Nah, itu sangat bisa dilatih Bu Yani. Ya. Tapi saya setuju yang dari asertif tadi juga itu sangat penting sih Pak, karena ketika kita pun dalam dinamika kelompok, dalam dinamika organisasi, terkadang memang bagaimana cara kita mencoba untuk mempositioningkan diri kita gitu Pak ya, supaya kita itu bisa ibaratnya memiliki interpersonal skill gitu ya, interpersonal skill supaya kita bisa meliding, dan terutama mungkin kalau Bu Jenny juga sebagai seorang pimpinan di sebuah organisasi itu sangat diperlukan seperti itu. Nah, rekan-rekan nggak terasa nih gitu, nggak terasa secara schedule kita di waktu kita ini sebenarnya udah lewat dari apa yang menjadi agenda kita di jadwal itu. Nah, mungkin di IG sebentar lagi kita akan stop live-nya, tapi yang di Zoom kita akan mungkin masih ada beberapa menit lanjutan. Hanya mungkin akan nanti saya mau konfirmasi ke Pak Dono juga. Kira-kira nih Pak, kalau misalkan rekan-rekan ada yang tertarik untuk misalkan berhubungan secara langsung dengan Pak Dono, ataupun juga mungkin mereka pengen langsung jadi kepikiran, wah kayaknya saya pengen ikut training terdekat dari Pak Dono nih gitu ya. Nah, saya dengar-dengar katanya Pak Dono mungkin ada hadiah ataupun apa buat kita nih untuk para peserta-peserta yang aktif di hari ini Pak, nanti yang mungkin bisa menjadi penyemangat lagi buat mereka ataupun juga kita di hari ini. Ya, saya mengadakan pelatihan life coach ya, growth mindset. Jadi mengubah pola pikir kita dari fixed mindset ke growth mindset. Yang Asia bisa atur siapa yang mendapatkan hadiah untuk mengikuti life coach saya gitu ya. Wow. Ya. Kapan Pak kalau boleh tahu nanti ininya mungkin waktunya mungkin kapan gambarannya? Jadwal sih biasanya setiap bulan itu ada batch baru. Tiap batch pesertanya kira-kira dibatasi 10 orang, walaupun ya beberapa eksekutif itu memilih untuk life coach private tentunya ya, lebih intens seperti itu. Jadi ya karena mengubah pola pikir, mengubah perasaan, mengubah perilaku itu ada tools-nya, ada caranya gitu ya. Nah, kalau daftar sekarang, batch berikutnya itu sudah dimulai tanggal 11 Juni ini. Jadi minggu depan. Oke. Ya. Oke. Jadi terdekat tadi ya teman-teman ya, bisa dicatat ya teman-teman. Nanti juga mungkin kita bisa infokan kembali ke rekan-rekan, nah, terutama yang udah join di di Zoom kali ini. Email rekan-rekan juga tadi sudah terdaftar, sehingga itu nanti akan menjadi alat untuk kita nanti berkomunikasi lebih lanjut, untuk kita juga bisa bernetworking, dan nanti kita akan coba undi nih siapa rekan-rekan tadi, pastinya yang
terutama kita yang tadi sudah aktif nih, akan kita prioritaskan siapa yang nanti akan mendapatkan kesempatan yang sangat eksklusif. Tadi Pak Dono sampaikan 10 orang ya Pak Dono ya, yang untuk nanti mendapat bimbingan langsung praktis dari Pak Dono secara free dan juga pastinya bermanfaat. Oke, rekan-rekan, saya rasa masih banyak pastinya yang kita bisa kulik, kita bisa pelajari dari Pak Dono, seorang senior psychologist dan juga seorang profesional guru di sini yang untuk menjadi bimbingan kita. Nah, cuman sayangnya, mohon maaf, karena waktu juga yang harus memisahkan kita, di mana mungkin saya juga sebagai seorang profesional, Pak Dono juga seorang profesional, harus melakukan kegiatan berikutnya, komitmen kita di organisasi masing-masing. Terima kasih banyak rekan-rekan atas partisipasinya. Mungkin satu persatu saya mungkin bisa sampaikan. Pak Dono di sini ada Bu Arni Nainggolan. Selamat siang Bu Arni, ada Bu Astia, ada juga Bu Evelyn Theodora, ada Bu Giania, ada Bu Ina Tanaya, ada Bu Jenny Julianti, ada Bu Kathy Ginting, ada Bu tadi Lani Wijaya, ada Bu Liliani Tansir, ada Bu Mita Mediawati, ada Ibu atau Bapak mungkin ini, Nabil M. Alwas, lalu juga ada Rina Nursanti, Bu Siska, Bu Sofi, Pak Tito, dan juga Pak Victor Osman. Baik, rekan-rekan semuanya, terima kasih partisipasinya. Salam profesional, salam semangat. Kita akan berjumpa kembali di acara berikutnya dan kita akan ber-networking melalui email dan juga melalui jejaring sosial lainnya. Terima kasih Pak Dono atas kehadirannya, terima kasih atas knowledge-nya, terima kasih atas semua insight-insight yang diberikan pada siang hari ini. Sampai berjumpa kembali Pak Dono. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih rekan-rekan. Dengan begitu juga saya tutup untuk aktivitas kita di siang hari ini. Sampai jumpa semuanya. God bless.